Kita akan membuka pembacaan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini yang terambil dari Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-12, dan juga nanti dilanjutkan dengan Amsal pasal yang ke-26 ayat yang ke-24 sampai ke-26. Ya. Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkannya, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, iya. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Pasal yang ke-26 ayat yang ke-24 sampai ke-26 kita baca bersama-sama. Si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tetapi dalam hati dikandungnya tipu daya. Kalau ia ramah, janganlah percaya padanya. Kalau tujuh kekejian ada dalam hatinya, walaupun kebenciannya diselubungi tipu daya, kejahatannya akan nyata dalam jemaah. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tema kita pada malam hari ini, menang atas kebencian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus menang atas kebencian? Karena kebencian itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akan membuat kehidupan kita melupakan Tuhan tanpa kita sadari. Kita benci sama siapa, kita melupakan Tuhan. Ini yang bahaya. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita harus menang atas kebencian. Menurut KBBI, kebencian itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, merupakan emosi yang sangat kuat, ya, melambangkan ketidaksukaan. Yang lebih parahnya lagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menimbulkan keinginan, ingin melenyapkan, ingin menghanguskan. Ini yang bahaya. Akar kata kebencian akan membuat orang itu lupa diri bahwa dia ini adalah anak Allah, tidak lagi memiliki karakter Allah. Maka sangat penting bagi kita, perenungan kita pada malam hari ini, kita harus menang atas kebencian. Secara nyata bahwa kebencian akan membuat pikiran kita yang positif menjadi negatif terhadap orang lain. Ya, hal yang positif bisa dijadikan negatif. Kalau sekarang ini senang dengar kata negatif, tetapi sebenarnya dalam kehidupan kita, hal yang indah menjadi hal yang tidak indah, itu tidak wajar. Ya, yang harusnya dikerjakan tapi tidak dikerjakan, itu hal yang tidak wajar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebencian itu akan merusak, ya, menurut secara Alkitabiah. Arti dari kebencian ini adalah sebuah kejijikan yang merusak. Sebuah kejijikan yang merusak. Artinya apa? Sebuah kata yang membuat kebencian ini menjadi akar kepahitan. Jangan salahkan, di sebuah organisasi gereja, tubuh gereja, kalau ada jemaatnya yang benci, jangan salahkan kalau jemaatnya pergi meninggalkan Tuhan. Kalau benci sama pendeta, jangan salahkan jemaatnya pergi, padahal yang salah siapa nggak tahu. Karena apa? Karena sudah diawali dengan kebencian. Karena kebencian ini merusak tatanan gereja. Maka pada malam hari ini kita harus menang terhadap kebencian. Jangan sampai kebencian itu tinggal di hati kita, mengakar di hati kita menjadi akar pahit. Ketika ketemu hamba Tuhan, ini hamba Tuhan yang gak betul, ya. Baru hamba Tuhannya khotbah, pulang sajalah, main HP lah bagi anak muda, main game, gak fokus lagi dengan ibadah. Gak betul itu hamba Tuhan itu.
hanya bisa ngomong baik. Ini diawali oleh dasar kebencian. Maka dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menang dari kebencian ini. Hal yang tidak gampang. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, orang gampang ngomong, ya memaafkanlah supaya nggak benci. Nggak gampang kata maaf itu, susah dilakukan. Ya, nggak gampang kata maaf itu. Iya maaf, iya saya sudah maafkan, iya betul-betul nunduk-nunduk. Tapi dalam hatinya, buat 2 minggu, 1 bulan, itu loh orang yang nyakiti saya. Membuat sakit hati, kebencian membuat sakit hati orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Salomo sudah mengingatkan kita. Ya, Salomo sudah mengingatkan kita bahwa kebencian akan menimbulkan kejahatan. Sangat jelas, sangat tegas Salomo mengatakan demikian. Maka dalam kehidupan kita, kalau sampai saat ini kita belum bebas terhadap kebencian, bahaya, dampaknya besar. Ya, karena kebencian ini akan membuat kita tanpa kita sadari, Bapak Ibu saya mau katakan, kita meninggalkan Tuhan. Ya, dalam keluarga, anak benci sama bapak mamanya, disuruh ke gereja, gak akan mau. Karena apa? Salah perkataan bapak mamanya. Gak betul bapak mamaku itu, ngomongnya kasar. Kebencian akan menimbulkan orang, merugikan orang dan merugikan diri kita sendiri. Ya, kalau kita benci sama orang, kita mau datang ketemu sama orangnya, melipir-melipir lewatnya, gak mau ditengok mukanya. Itu karena benci. Ya, mau belum tentu mau disapa, kelihatan dari mukanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab banyak menjelaskan, banyak mencatat. Ya, karena kebencian itu hal yang terlarang, yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Harusnya manusia itu tidak memiliki kebencian. Tapi kita ingat, kita lahir dari kedagingan. Maka orang-orang yang tidak hidup di dalam Tuhan, pasti akan ada kebencian-kebencian yang membuat orang lain susah, membuat orang lain tidak penuh sukacita. Karena kebencian itu membuat hati kita tidak damai sejahtera. Ya, orang lain rugi, kita rugi. Kita tidak akan pernah penuh sukacita. Ya, orang yang dibenci lewat, nggak sukacita kita. Orang yang dibenci juga rugi. Dia pergi, kita kata-katain dia, kita maki-maki, itu ya nggak betul ini, nggak betul ini. Merugikan dua belah pihak. Maka Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika saya merenungkan kebenaran firman ini, saya mengoreksi diri. Banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan saya. Banyak hal yang belum saya selesaikan, masalah kebencian. Jangan katakan hamba Tuhan sudah dibentuk 5 tahun tidak memiliki kebencian. Bohong. Saya sendiri Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sampai saat ini saya masih berjuang, berkomitmen. Karena nggak gampang. Kita nggak salah disalahin itu nggak gampang. Kita pasti akan benci. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika saya mengalami kebencian itu, saya tidak akan pernah merasa sukacita. Ya, lihat SMS-nya masuk aja, WA-nya masuk. Ini mah orang yang buat saya sakit hati. Nggak bakal dibuka, nggak pernah kubuka itu WA-nya dia walaupun dia ngechat saya. Saking bencinya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Perlu proses yang lama untuk memulihkan. Jangan katakan kita semua jemaat Tuhan di GPIN Bukit Asam kebal dengan kebencian. Ya. Karena kebencian itu harus dihilangkan dalam kehidupan kita. Karena
Karena firman Tuhan mengatakan dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 15 ya. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-15. Kalau kita sudah menemukannya, 1 Yohanes. Nah, ini benar firman Tuhan. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Alkitab sudah mengajarkan dalam kehidupan kita bahwa ketika kita sudah membenci saudara kita, kita sudah membunuh manusia. Secara kasarnya, kita sudah membunuh karakternya. Karena orang yang sakit hati, dia akan menjelek-jelekan orang itu. Ya, jadi orang yang gak tahu persoalan tiba-tiba, oh inilah orang yang penipu itu ya. Oh inilah orang yang sakiti hatiku itu ya. Orang akan enggan, orang akan tidak ada rasa empati lagi. Maka kasihan ya, kalau kita membenci orang. Yang terluka bukan hanya satu orang, kita sendiri terluka, orang yang kita benci juga terluka. Maka kita harus bebas ya, bebas dari kebencian ini. Karena kebencian ini akan membuat kehidupan kita selalu tidak penuh dengan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya itu. Kita sudah membaca tadi dari Amsal pasal yang ke-26 ayat 24 sampai 26. Sangat jelas mengatakan bahwa orang yang pembenci itu apa? Si pembenci itu apa? Berpura-pura dengan bibirnya. Orang yang membenci itu berpura-pura, oh iya kamu tuh ganteng, kamu tuh bagus, Om Eko itu keren loh tampilannya. Dalam hatinya bret. Karena apa? Sudah diawali oleh sakit hati. Sudah ada akar di hatinya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Bapak Ibu boleh mengintrospeksi diri kita sendiri. Ketika Bapak Ibu sudah mengalami kepahitan terhadap orang lain, Bapak Ibu sudah mengalami kebencian, membuat Bapak Ibu emosional. Saya yakin Bapak Ibu mau cakapin dia, bayar 100 kalau bisa. Pasti menghindar. Kecuali orang-orang yang sudah takut akan Tuhan. Orang yang sudah takut akan Tuhan, dia akan bisa membedakan. Dia akan bisa melakukan apa yang maksud tujuan Tuhan dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini, kenapa kita harus menang dalam kehidupan kita? Yang penting dalam kehidupan kita, poin yang pertama yang harus kita pelajari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kita harus perenungkan dengan baik. Poin yang pertama yaitu harus memiliki pengampunan. Pengampunan ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bisa melihat dari kebenaran firman Tuhan ini, bahwa ketika kita mengalami kebencian terhadap orang yang membuat kita sakit hati, kalau tidak ada pengampunan dalam kehidupan kita secara pribadi, pengampunan terhadap orang lain dan hidup kita kepada Tuhan, saya yakin kita tidak akan pernah bebas dari kebencian. Kita tidak akan pernah menang dari kebencian, akar pahit. Maka dalam kehidupan kita berbicara tentang pengampunan itu bukan berbicara tentang melupakan masa lalunya. Bukan berbicara saya sudah mengampuni, saya sudah memaafkan, saya tidak mengingat-ingat persoalannya. Tapi yang penting dalam kehidupan kita, ketika kita sudah mengatakan mengampuni, ada hal penerimaan diri. Ini yang penting Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Orang hanya bisa, aku sudah maafkan kamu, tapi belum dapat menerima orangnya.
ini yang membuat apa? Dendam kesumat. Iya kan? Ya, aku sudah memaafkan kok, tapi diceritain terus. Lama-kelamaan menggunung, ada waktunya meletus. Akhirnya apa? Tidak ada namanya sukacita damai sejahtera. Tidak ada keberadaan kita menjadi berkat. Kenapa saya katakan demikian, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Karena apa? Ketika kita masih mengingat-ingat kembali orang itu, kita tidak menerima orang itu apa adanya, kita belum memiliki pengampunan yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Ya, mengampuni Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan bukan sebatas kita melupakan persoalan orang yang kita benci. Bukan hanya sebatas melupakan, tetapi apa? Menerima dia apa adanya. Itu yang susah. Pengampunan itu dia harus menjadi bagian yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi action dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Itu harus ada dalam kehidupan kita. Karena Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau tidak didasari dengan pengampunan, maka saya yakin sebuah persahabatan, sebuah keluarga, sebuah gereja akan hancur dengan kata-kata kebencian. Karena apa? Kebencian itu saling menyalahkan. Karena kebencian itu seperti lingkaran maut yang tidak akan pernah habisnya. Karena kebencian itu yang membuat orang lain mengetahui keburukan saya. Ada orang yang benci sama saya, Bapak Ibu Saudara, pasti dikatakan kepada Bapak, ih Om Eko itu gini. Ya, hanya bisa ngomong doang, hanya bisa ini kelakuannya. Orang lain sudah tidak empati lagi sama saya. Ketika saya ngomong gak akan pernah didengarkan. Dampaknya besar. Maka harus ada namanya pengampunan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita, ketika kita mau menang terhadap kebencian itu, atas kebencian itu, maka dalam kehidupan kita harus memiliki kasih. Firman Tuhan cukup jelas dikatakan dari Amsal tadi, tetapi kasih itu menutupi segala pelanggaran. Karena kebencian itu sebuah pelanggaran yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ya, karena kebencian itu ada dalam kehidupan kita tanpa kita sadari. Manusiawi kita itu ada karena kita masih hidup di dalam kedagingan kita ini, masih hidup di dunia ini. Tanpa kita sadari kita juga memiliki kebencian. Tapi Tuhan mau kebencian itu waktu demi waktu kita harus buang. Kita harus kikis. Susah Om, apalagi orang yang menyakiti saya Om, yang saya dulu kaya, saya jadi miskin. Susah Om untuk mengampuni Om. Gak gampang. Enak Om hanya ngomong, tapi berjuang Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk mengubahkan segala sesuatu yang bagi manusia itu mustahil dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang kedua ini kita harus memiliki kasih. Karena kasih itulah yang akan membawa kehidupan kita penuh dengan sukacita. Ya, karena kasih itulah kita dapat menerima orang yang menjahati kita, orang yang membenci kita, yang seharusnya kita pukul, yang seharusnya kita buang, kalau bisa kita masukkan penjara. Karena kasih. Karena kasih kita dapat mengampuni, kita dapat menerima. Kita buka dari Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-32.
Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-32. Beginilah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Janji firman Tuhan ini iya dan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, maka dalam kehidupan kita harus memiliki kasih itu. Terapkan kasih Kristus itu dalam kehidupan kita. Kalau berbicara tentang kasih itu bukan berbicara tentang waktu, tuntutan. Seringkali manusia berbicara tentang kasih saling menuntut. Kalau aku mengasihi kamu, kamu harus mengasihi saya. Kasih Kristus bukan seperti itu. Mau kita mengasihi orang lain, dia membenci kita, biarlah dia membenci kita. Tapi kata firman Tuhan apa? Pipi kiri berikan pipi kanan. Berikan kasih kita, doakan dia. Ya, gak gampang. Kasih itu kita lakukan dalam kehidupan kita. Seringkali kita gagal untuk melakukannya. Kita terapkan kasih Kristus itu dalam kehidupan kita. Saya yakin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sudah diterapkan kasih itu dalam kehidupan kita, kita pasti menang atas kebencian. Kita bebas dari akar pahit. Kita bisa melupakan akar pahit yang ada, yang membuat kita kecewa sama orang-orang yang terdekat kita. Kita berlepaskan karena kita ada kasih, ada pengampunan, ada penerimaan diri. Ya. Hal yang demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus miliki dalam kehidupan kita. Maka kalau hidup kita sudah memiliki pengampunan, memiliki kasih Kristus dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Benar, firman Tuhan ini boleh menguatkan kita, menolong kita, dan boleh membuat kita semakin hari semakin dewasa. Semakin dewasa secara rohani, bukan secara jasmani. Umur boleh bertambah, iman juga semakin bertambah dewasa. Menghadapi persoalan-persoalan ini bukan dengan emosional yang menimbulkan kebencian, tetapi apa? Harus ada pengampunan dan kasih.